Saudara terkasih, hari ini kita masuk dalam renungan edisi 19 Maret 2021. Sekaligus kita merayakan Hari Raya Santo Yosef dengan bacaan-bacaan kitab suci dari 2 Samuel, dari kitab Roma, dan bacaan Injil dari Injil Matius. Saudara terkasih, hari ini seluruh gereja Katolik memperingati Hari Raya Santo Yosef, suami Santa Perawan Maria. Sembari itu, kita semua masih berada dalam masa Prapaskah, dan secara perlahan kita akan memasuki Pekan Suci. Maka perayaan liturgi hari ini sesungguhnya ingin memberikan kepada kita suasana sukacita sambil merenungkan kehidupan pribadi Santo Yosef yang rela berkorban demi mensejahterakan keluarga kudus dari Nazaret. Kalau kita melihat, sesungguhnya para penginjil tidak banyak menulis tentang kepribadian Santo Yosef. Hanya secara khusus penginjil Matius melaporkan bahwa Yosef adalah putra Yakub. Ia adalah suami Maria yang melahirkan Yesus, dan itu dapat kita lihat dalam Matius pasal 1 ayat 16. Laporan Matius pada ayat ini pun sebenarnya lebih memperkenalkan Bunda Maria dan Yesus putranya. Namun demikian, kalau kita perhatikan dengan baik, maka kita juga akan melihat bahwa Santo Yosef adalah pribadi yang sangat inspiratif, tetapi juga pribadi yang sangat luar biasa. Barangkali muncul pertanyaan, apa yang membantu kita untuk mengerti bahwa Yosef adalah pribadi yang inspiratif? Saudara terkasih, Yosef tentu mengalami banyak kesulitan dan ia berusaha mengatasinya, terutama dalam relasinya dengan Bunda Maria. Seperti yang dikisahkan bahwa pada waktu Maria, ibu Yesus, masih bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum akhirnya mereka hidup bersama sebagai suami istri. Dan karena situasi ini, maka Yosef lalu mengambil jalan pintas, yaitu dengan secara diam-diam hendak menceraikan Maria. Hal ini hendak dilakukannya karena Yosef juga menghargai kehidupan pribadi Maria, supaya ia tidak menjadi cemooh bagi banyak orang. Saudara terkasih, manusia boleh merencanakan, tetapi Tuhanlah yang menentukan semuanya. Tuhan mengutus malaikat kepada Yosef dan memperingatkannya dalam mimpi. Yosef diminta untuk mengambil Maria sebagai istrinya, sebab anak yang ada dalam rahimnya adalah dari Roh Kudus. Maka Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yosef dalam hal ini ia sendiri diminta untuk menamainya Yesus. Nama Yesus berarti Allah yang menyelamatkan. Dialah satu-satunya juru selamat bagi umatnya yang berdosa. Saudara terkasih, Yosef mengalaminya dalam mimpi, dan ketika bangun dari tidurnya, ia melaksanakan sesuai yang diperintahkan Tuhan melalui malaikat. Akhirnya, ia kemudian mengambil Maria sebagai istrinya. Dengan demikian, apa yang dapat kita pelajari dari pribadi Santo Yosef? Saudara terkasih, Santo Yosef telah menunjukkan kepada kita sikap hidupnya yang sederhana. Ia tidak menonjolkan dirinya di hadapan banyak orang. Ia adalah gambaran seorang pria kudus yang tulus hati, tidak membeberkan atau mencemarkan nama baik istrinya. Ia berusaha untuk mengatasi segala kesulitan dan berusaha untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan hanya pada Tuhan. Selain itu,
Ia juga memberikan gambaran kepada kita kehidupannya yang taat kepada Allah. Maka di sini Santo Yosef juga mau mengajar kepada kita, terlebih kepada para suami, untuk senantiasa menerima istri apa adanya dan bukan menerima istri ada apanya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan